Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat. Ayo. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat. Ya, sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat. Ya, pagi harus semangat dong. Ya, pada hari ini sebelum memulai pelajaran seperti biasa kita Ibu minta ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Terlebih dulu berdoakan saya pimpin. Ya Allah, terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan sehingga kami semua dapat hadir di sekolah hari ini. Ya Allah, berikanlah kelancaran dan kemudahan pada kami dalam menuntut ilmu dan jadikan ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang berguna dan manfaat bagi kami. Amin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin berdoa. Ibu absensi ibu hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Wiwi, Hertina, Reni, Ditna. Ditna apa keterangannya? Sakit. Hertina? Sakit. Wiwi? Izin. Siapa lagi tadi? Reni apa? Sakit. Berarti 3 orang sakit, 1 orang izin. Ya. Jadi kalian juga harus terus menjaga kesehatan. Ya, itu penting ya. Ya. Seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional sebelum memulai pelajaran. Ibu harap untuk berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih. Silakan dulu kembali. Nah, minggu lalu kita belajar berkaitan dengan apa? Pelajaran minggu lalu adalah menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan yang aktual sebagai bahan ceramah. Ya, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan yang aktual dan dibuat ke dalam ceramah. Ya, itu yang kita pelajari minggu lalu. Untuk minggu ini, Ibu kemarin sudah bagikan bahan ajar kan melalui WhatsApp group. Nah, isi bahan ajar yang Ibu bagikan sudah dibuka? Sudah dipelajari? Sudah? Berkaitan tentang apa? Struktur dan kebahasaan dalam ceramah. Ya, struktur dan kebahasaan dalam ceramah. Ya, jadi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan struktur dan kebahasaan ceramah. Nah, sebelum itu kita akan baca dulu sama-sama berkaitan dengan kompetensi dasar, indikator yang ingin kita capai hari ini, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa, ya. Yang pertama, kompetensi dasar. Ibu minta Jason membacakan bagian kompetensi dasar. Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ya, kemudian indikator pencapaian kompetensi, Cinta. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis isi dalam teks ceramah. Yang kedua, menganalisis struktur dalam teks ceramah. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan dalam teks ceramah. Sekarang bagian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Ibu minta untuk Ridatul membacakannya. Tujuan pembelajaran yang pertama,
Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menganalisis isi dalam teks ceramah dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menganalisis struktur teks ceramah dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan dalam teks ceramah dengan tepat. Ya, terima kasih Ridatul. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Nanti akan Ibu tayangkan atau Ibu berikan sebuah teks, kalian baca. Nah, dari teks itu kalian dapat menentukan isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Nah, penilaian pada hari ini itu ada penilaian kelompok dan juga individu seperti biasa ya. Penilaian kelompok nanti saat Ibu bagikan RKPD, dan penilaian individu itu saat evaluasi belajar setelah kalian selesai pembelajaran ya, sebelum pada saat kegiatan penutup ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan sebuah tayangan. Kalian amati dengan baik tayangan yang akan Ibu tampilkan, karena nanti setelah itu akan Ibu tanyakan apa yang kalian dapat dari tayangan tersebut ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan, dan dua buah bibir? Akan tetapi yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu seperti berdusta ataupun menggunjing, memfitnah orang dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Ya ma'syar man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u awratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib para muslimin. Fa innahu man yattabi' awratal muslimin yattabi'illaha awratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah awratahu yafdahu wa in kana fi baitihi.
Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut, walaupun dia senantiasa berdiam di rumah. Sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma la yu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fa kana la yastatir min al-baul." Adapun salah satunya dia tidak bersuci setelah buang air. Wa amal akharu fa kana yamshi bil namimah. Adapun yang satunya ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis, "Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsiyatihim." Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak, melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam membaca Al-Quran ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, "Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadmani ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu jannah." Dan siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, itu tadi video ceramah. Apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Apa? Jaga ucapan lisan. Menjaga ucapan. Itu isi dari ceramahnya. Kalau struktur ceramah kemarin ada apa aja? Dari bahan ajar yang dibagi, struktur ceramah ada apa aja? Pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, untuk bagian pendahuluan ada apa aja? Salam, kemudian sambutan bisa, rasa syukur bisa, ya kan? Ucapan harapan bisa. Kemudian ada isi itu berkaitan tentang apa yang disampaikan dalam ceramahnya. Dan penutup, struktur penutup. Penutupnya kesimpulan. Apa? Kesimpulan, permohonan maaf, dan terima kasih biasanya. Kemudian salam penutup. Nah, di sini tadi apakah ada struktur pembukanya? Ada ya, dibuka dengan salam tadi ya. Kemudian juga ada sambutannya. Kemudian ada juga berkaitan dengan temanya, topiknya apa disampaikan. Kemudian isinya, penutupnya ada nggak tadi? Struktur penutup? Ada. Nah,
Itu tadi berkaitan dengan struktur. Sekarang kebahasaan. Kebahasaan ada apa aja? Struktur kebahasaan dalam ceramah. Kata ganti orang. Kata ganti orang. Kata ganti orang pertama ya. Biasanya menggunakan kata apa? Saya, Iya. aku misalkan. Kemudian ada apa lagi? Kata teknis. Kata-kata yang berhubungan dengan argumentasi. Argumentasi itu apa? Bahas Pendapat, ya, pendapat, pernyataan. Nah, di situ tadi ada ya berkaitan dengan pendapat atau pernyataan. Ya, Bisa saja dari sabda, dari hadis, mungkin. Nah, kemudian atau pendapat dari ulama siapa, atau pendapat dari si penceramahnya juga bisa. Nah, kemudian ada apa lagi kaidah bahasanya? Kata-kata apa? Teknis, ya, kata-kata teknis. Kemudian ada apa lagi? Terakhir kayaknya ada apa? Kata persuasi. Kata persuasi itu apa? Ajakan. Ayo, persuasi itu kata apa? Perintah. Kata Perintah. itu imperatif. Kalau persuasi itu kata ajakan. Ajakan. Ya, tadi diajak untuk apa? Menjaga lisan. Untuk menjaga lisan. Berarti tadi ada ya kata-kata persuasif ya. Ya. Nah, setelah ini ibu akan berikan kalian sebuah teks. Kita akan diskusi kelompok sekarang. Diskusi kelompok. Ibu sudah bagikan kelompoknya. Kalian nanti kumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti akan ibu bagikan LKPD. LKPD-nya ibu bagikan dalam bentuk Word aja ke grup WA ya. Nah, nanti kalian kerjakan. Bisa pakai gawainya, mau ngerjakan bisa. Mau pakai laptopnya juga bisa ya. Bagaimana kalian nyaman dalam mengerjakannya. Nah, sekarang kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ibu sudah bagikan LKPD di grup WA, kalian bisa buka. Tampilannya itu seperti itu. Lembar kerja peserta didik. Di situ ada analisis struktur dan bahasa teks drama. Kemudian tuliskan hasil analisis ke dalam tabel yang disediakan. Nah, jadi di situ ada ibu tampilkan teks drama. Kemudian kalian buat ke dalam tabel. Dan di bawah teks itu ada tabel ya. Nah, terus kalian buat ke dalam tabel. Ada yang ditanyakan? Berkaitan tugasnya? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada bisa kalian kerjakan sekarang. Ya, Bu.
Apakah tugasnya sudah selesai? Sudah. Sudah dikumpulkan, dikirim ke WA group lagi? Sudah. Nah, kalau sudah, berarti kita lanjutkan dengan presentasi hasil kerja kalian. Sekarang kelompok 1, ya kelompok 1 yang maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya seharusnya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Andini Ramadhani. Struktur pendahuluan. Analisis. Puji syukur kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pendahuluan. Analisis. Puji syukur kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad karena beliau menyiarkan agama yang hak, yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Semoga kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang berkahi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahman. Selanjutnya isi. Hadirin, sistem zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kecukupan. Selanjutnya isi. Hadirin, sistem zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kecukupan kebutuhan umat Islam. Sistem ini hidup dalam keseharian kita. Ia dapat menyalurkan manfaat dari berbagai dimensi, mulai dari orang kaya kepada orang miskin, orang kuat untuk orang yang lemah, dan orang yang mampu untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Sistem ini merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Pada hakikatnya manusia itu tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama masyarakat lain. Kehidupan bertetangga dan berkeluarga menjadikan contoh yang lazim. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hadis riwayat At-Tahbarani, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya. Tidak bisa disebut orang mukmin apabila ia meninggalkan orang dalam keadaan lapar, namun dia dalam keadaan kenyang." Maka berdasarkan hadis tersebut, kita akan tahu bahwa fitrah setiap orang itu saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sani Pratama. Selanjutnya penutup. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan, karena hakikatnya hal ini tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah berkecukupan. Islam bangkit dan kuat karena mengajarkan sifat tolong menolong. Maka dari itu mari kita bersedekah dan menyalurkan sebagai harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah ini saya sampaikan, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga kita senantiasa menjadi umat Islam yang berbakti hanya kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kaidah kebahasaan akan dibacakan oleh Andini Ramadhani. Ya. Kaidah kebahasaan, kata bagi orang kita, ia, hadirin, saya, beliau, dan dia. Kata
kata-kata berhubungan argumentasi. Maka karena padahal melainkan namun dan sedangkan kata teknis hadis zakat ikfa fitrah mukmin dan bersabda kata persuasif. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan. Maka dari itu mari kita bersedekah dan menyalurkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Saya ingin memberi tanggapan untuk kelompok kami. Pada hasil kaidah kebahasaan, kenapa kelompok kalian hanya menyebutkan kata-kata yang berhubungan dengan kebahasaan? Bukankah dengan menyertakan contoh kalimatnya akan lebih mudah dipahami dan lebih baik? Kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Santi. Saya mohon maaf karena memang ada beberapa jawaban yang tidak kami cantumkan contoh kalimatnya. Kami akan memperbaikinya. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawaban tersebut dapat diterima? Ya, terima kasih. Langsung tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Mulyati, Saya Nuraini, saya Lestari, Saya langsung saja bagian struktur. Pada pendahuluan akan dibacakan oleh Nur Aini. Bagus gambaran. Ada asik. Struktur pendahuluan, analisis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliau menyiarkan agama yang hak, yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi, amin ya rabbal alamin. Analisis kalimat tersebut merupakan kalimat salam pembuka, ucapan puji syukur dan harapan. Bagian isi akan dibacakan oleh Regina Lestari. Struktur isi analisis data. Hadirin. Struktur isi analisis data. Hadirin, sifat sistem zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kecukupan kebutuhan umat manusia. Sistem ini hidup dalam keseharian kita. Ia dapat menyalurkan manfaat dari berbagai dimensi, mulai dari orang kaya kepada orang miskin, orang kuat untuk orang yang lemah, dan orang mampu untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Sistem ini merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Pada hakikatnya, manusia itu tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama masyarakat yang lain. Kehidupan bertetangga dan berkeluarga menjadi contoh yang lazim. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya." Tidak bisa disebut seorang mukmin apabila ia meninggalkan orang dalam keadaan lapar.
namun dia dalam keadaan bina. Maka berdasarkan hadis tersebut kita akan tahu bahwa fitrah setiap orang itu saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan. Karena hakikatnya hal tersebut telah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah berkecukupan. Islam bangkit sangat luas karena mengajarkan sifat tolong menolong. Maka dari itu mari kita bersedekah dan menyalurkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Analisis pada kalimat di atas penceramah menjelaskan topik atau materi yang sedang dibahas. Pada bagian penutup akan dibacakan oleh Pesakti. Struktur penutup analisis data. Demikian ceramah ini saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga kita senantiasa menjadi umat Islam yang berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis pada kalimat ini penceramah mengakhiri ceramahnya dengan mengucapkan permohonan maaf, harapan dan salam. Baiklah. Pada bagian kaidah kebahasaan, kata ganti orang akan dibacakan oleh Gilang Indra. Pada analisis ini puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpahan dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Karena beliau menyarankan agama yang hak, yakni agama Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita sekalian termaksud di dalam umatnya yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hadirin, sistem tertulis pada sistem hadirinnya. Sistem zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kebutuhan umat manusia. Ia dapat menyalurkan manfaat dari berbagai dimensi. Ada yang lainnya banyak. Ia lagi apabila ia tertulis di situ ia, dia, kita dan saya. Ya. Untuk kata berhubungan dengan argumentasi dalam hadis riwayat Langsung yang maka itu aja. Maka dari itu. Kata berhubungan dengan argumentasi seperti maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan, yang melainkan bersama masyarakat yang lain. Kehidupan tetangga dan keluarga menjadi contoh yang lain. Sedangkan tetangganya kelaparan, di sampingnya padahal ia mengetahuinya. Demikian ceramah ini saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Untuk analisisnya pada teks di atas terdapat teks pendapat yang bersumber dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat juga beberapa contoh kata argumentasi seperti maka, sedangkan, apabila dan melainkan. Kata teknis. Hadirin, sistem zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kebutuhan umat manusia. Tertulis di situ juga ada kata lazim dan hadis. Analisis. Kata di atas adalah sebuah istilah yang memiliki makna khusus di dalamnya. Kata persuasif. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita semua untuk bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan. Maka dari itu mari kita bersedekah
dan menyalurkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Untuk analisisnya, teks di atas merupakan teks yang berupa ajakan. Demikian presentasi dari kami. Terima kami. Apabila ada pertanyaan, tanggapan atau apresiasi dari kelompok lain, saya persilakan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami dari kelompok 4 ingin lebih memberikan apresiasi kepada kelompok 2 karena hasil dari presentasi yang kalian lakukan itu sudah sangat memuaskan. Dari sini kami kelompok 4 akan memperbaiki kekurangan yang ada di kelompok kami. Sekian pendapat. Terima kasih dari kelompok 4 atas apresiasinya. Jika tidak ada, kami tutup. Apabila ada kata apabila ada kata saya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari beberapa kelompok ya. Untuk hasil dari presentasi tadi sudah sangat memuaskan. Ibu lihat kalian sudah paham dengan apa tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis ya, menganalisis teks ceramah. Nah, selanjutnya kita simpulkan kegiatan kita pada hari ini ya. Ibu minta untuk Ali untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kami dapat mengetahui tentang apa itu isi struktur dan kaidah kebahasaan dalam ceramah, dan kami juga mengetahui bagaimana menganalisis bagian isi struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, terima kasih untuk Ali telah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, dan sekarang kita refleksikan kegiatan kita. Bagaimana kegiatan kita belajar hari ini? Apakah menyenangkan? Bagaimana Rifa? Karena pembelajaran hari ini disajikan sebuah video ceramah sehingga dapat menjadikan suasana lebih santai. Ya, terima kasih Rifa. Ya, kita sudah menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Dan sekarang bagian penutupnya yaitu evaluasi mandiri. Ya, kalian ambil gawai kalian, kemudian ibu akan membagikan link Google Meet. Ya, kalian kerjakan. Di situ ada 10 soal pilihan ganda. Kalian kerjakan sendiri-sendiri, langsung dikirim. Ya. Sekarang coba kalian buka grup WA-nya. Ya, linknya sudah ibu bagi, bisa kalian buka dan segera kalian kerjakan. Kalau sudah langsung dikirimkan. Apakah sudah selesai semua? Sudah dikirim? Sudah. Kita cek grafik nilainya. Ya, banyak nih yang dapat 8 poin, ada beberapa 9 juga ada beberapa. Ya, berarti yang
ada beberapa yang dapat 8 poin, 9 poin, tapi belum ada yang dapat 10. Nah, jadi masih ya sudah paham, tapi belum sempurna ya. Di rumah kalian masih perlu untuk belajar lagi dan membaca kembali bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Paham? Ya, untuk pembelajaran hari ini tadi sudah kita simpulkan, kita refleksikan, dan juga sudah kalian mengerjakan evaluasi. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian, kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.